Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia di sektor barang baku PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk atau dengan kode emiten SMGA yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Januari 2024 dengan harga penawarannya berkisar 100 hingga Rp105 per lembar saham. Nah, kita bisa lihat di samping saya berapa banyak sih jumlah saham yang ditawarkan. Ya, jadi kalau bisa lihat di samping saya, di mana tadi listingnya pada tanggal 29 Januari, kemudian untuk harga penawarannya di 100 hingga 105, dan untuk penawaran umum berlaku dari 22 hingga 25 Januari, kemudian untuk penjatahan efeknya nanti jatuh pada tanggal 25 Januari, dan distribusi sahamnya pada tanggal 26 Januari, jadi sekitar 3 hari sebelum listing. Kemudian untuk saham yang ditawarkan sebanyak 17,5 juta lot atau persen total sahamnya sekitar 20% nih. Dan dana IPO yang diraih berkisar 175 miliar hingga 183,75 miliar atau setara dengan market cap 875 miliar hingga 918,75 miliar rupiah. Dan di sini untuk penjamin emisinya ada Victoria Sekuritas Indonesia dan di mana SMG ini masuk dalam papan pengembangan. Dan seperti apa sih penggunaan dana IPO dari SMGA? Ya, jadi kalau kita lihat di sini menariknya adalah 100% akan digunakan untuk modal kerja nih SMGA. Jadi di mana untuk nantinya ada rangka pengadaan nikel dan juga batu bara sesuai dengan bisnis dari perseroan sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan juga batu bara dari supplier perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak-pihak tertentu. Dan kita juga bisa melihat bisnis secara detail dari SMGA. Ya, jadi di mana tadi sesuai dengan prospek dari penggunaan dana IPO-nya, di mana untuk bisnis perseroan adalah perdagangan nikel dan juga batu bara yang ada atau didistribusikan untuk pasar domestik di Indonesia. Dan ini merupakan SMG ini merupakan bagian kelompok dari SGE atau PT Sumber Global Energi Tbk yang merupakan perusahaan perdagangan batu bara di pasar ekspor dan domestik dengan sistem pemasok batu bara. Dan yang menariknya di sini juga perseroan ini ada bisnis tapi secara tidak langsung terhadap anak usahanya atau JMS PT Jasa Tama Mandiri Sukses yang bergerak di bidang pertambangan batu kapur atau gamping dengan kepemilikan sekitar 60%. Dan kita juga bisa melihat kinerja keuangan dari perseroan. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya secara kinerja cukup baik ya, karena memang ada peningkatan kinerja. Jadi kalau kita lihat di mana untuk laba rugi atau laba bersih periode tahun berjalannya di sini meningkat sekitar 30,7% dari 3,86 miliar menjadi 5,04 miliar rupiah. Jadi peningkatan laba tersebut di sini ditopang dari peningkatan penjualan bersih sekitar 17,6%. Jadi kalau kita lihat 17,6% ini meningkat dari 95,3 miliar menjadi 112,2 miliar rupiah. Dan yang menariknya di sini juga ada efisiensi dari beban pokok yang dimana margin perseroan per 31 Juli itu meningkat menjadi sekitar 9,5% dari sebelumnya sekitar 7%. Kemudian kalau kita lihat di sini sayangnya untuk beban usahanya ada peningkatan sekitar 250% dari 1,66 miliar menjadi 5,86 miliar rupiah yang masih menggerus laba dari perseroan. Harusnya mungkin perseroan bisa mencatatkan laba lebih tinggi tapi sayangnya beban usahanya meningkat sekitar 250%. Dan untuk selanjutnya kita bisa melihat dari kontribusi penjualan apa saja sih perseroan tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat untuk dari rincian penjualan terdapat dari dua segmen, yaitu nikel dan juga batu bara. Jadi untuk nikel sendiri porsinya itu untuk kontribusi pendapatan terhadap perseroan sekitar 51,6% per Juli 2023 dan batu bara sekitar 48,54%. Jadi memang nikel ini masih lebih besar. Kemudian di sini juga ada pelanggan tetap perseroan di masing-masing segmen. Kalau bisa lihat di samping saya di sini untuk nikelnya sendiri di sini ada PT Putra Utama Sukses dan juga PT Huadi Nikel Alloy Indonesia. Jadi di sini untuk Putra Utama Sukses untuk kadar nikel yang dibutuhkan sekitar 1,8% dan kuantitasnya sebesar 20.000 metric ton per tahun. Kemudian juga ada Huadi Nikel Alloy
Indonesia untuk kadar nikelnya sekitar 1,65% hingga 2% dengan kuantitasnya sekitar 10.000 wet metric ton per bulan. Dan di sini untuk batu bara ada 3 customer atau 3 klien. Di sini pertama ada PT Restu Usaha Mandiri. Untuk kalori yang dibutuhkan sekitar 3.800 per kilogram. Untuk kuantitasnya per tahunnya itu sekitar 50.000 metrik ton. Untuk PT Merak Energi Indonesia kalorinya yang dibutuhkan sekitar 3.600 kalori per kilogram atau kuantitasnya cukup besar di 330.000 metrik ton per tahun. Dan terakhir di sini ada PT Indonesia Morowali Industrial Park dengan kalori yang lebih tinggi sekitar 4.200 kalori per gram per kilogram dan kuantitasnya sekitar 360.000 metrik ton per tahun. Dan kalau kita lihat di sini untuk porsi pelanggannya dari nikel di sini untuk Satya Karya Mineral ini menyumbang sekitar 89,77% per 31 Juli 2023 atau sebesar 65.752 metrik ton. Kemudian untuk Huadi Nickel Alloy Indonesia menyumbang sekitar 10,23%, yaitu sekitar 7.493 metrik ton. Dan yang untuk segmen batu bara di sini ada 2. Yang tertinggi di sini ada Merak Energi Indonesia dengan kontribusinya sekitar 84,75% dengan kapasitasnya 46.792 metrik ton. Dan Bukit Batu Mulia di sini presentasinya sekitar 15,25% dengan presentasi metrik tonnya 8.418. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat dari hutang perseroan nih. Jadi di sini menariknya yaitu hutang perseroan ini meningkat sekitar 172%. Jadi kalau kita lihat per 31 Juli dibandingkan dengan per 31 Juli 2022 terdapat peningkatan hutang sebesar 172,24%. Jadi peningkatan tersebut justru bukan dari hutang jangka panjang. Hutang jangka panjangnya justru turun menjadi 8,3% menjadi 4,83 miliar. Tapi justru dari hutang jangka panjangnya meningkat sekitar 194,79% menjadi 124,5 miliar. Jadi kalau bisa lihat di samping saya di sini terdapat rincian dari hutang jangka pendeknya. Jadi peningkatan sebesar 194% pertama disumbang dari utang usaha kepada pihak ketiga yang meningkat dari 9 miliar menjadi 56,95 miliar rupiah. Kemudian juga kalau kita lihat dari hutang usaha pihak ketiga, kalau kita bergeser ke samping, di sini rinciannya sebesar 59,9 miliar, 56,95 miliar berasal dari PT Bara Indah Sinergi sebesar 47,74 miliar dan juga dari hutang lain-lain di bawah 100 juta yaitu 73,3 juta rupiah. Dan untuk segmen yang lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan hutang jangka pendek, di sini ada hutang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar 18,8 miliar rupiah. Dan juga di sini ada hutang uang muka penjualan ya yang meningkat sekitar 39,24 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat di mana untuk yang total 18,8 miliar atau hutang lain-lain pihak ketiga ini berasal dari hutang kepada Wongso Indrajit sebesar 18,85 miliar rupiah. Dan selanjutnya kita bisa melihat rasio keuangan dari perseroan. Ya, jadi kalau kita lihat di mana kan tadi harga IPO-nya ditawarkan 100 hingga 105 rupiah per lembar saham. Tapi kalau kita hitung nih harga kewajarannya atau book value-nya sendiri hanya berada di 39 hingga 40 rupiah per lembar saham. Jadi menandakan bahwa harga IPO SMGI yang ditawarkan 2 kali lebih mahal atau hampir 3 kali. Kita bisa lihat price book value-nya atau PBV-nya di 2,56 hingga 2,62 atau hampir 2,5 lebih mahal dibanding dengan harga kewajarannya. Kemudian secara price earning ratio-nya ini juga cukup overvalue. Jadi di mana untuk rata-rata sektoral di industri batubara dan juga nikel pernya itu biasanya berada di per 9. Tapi sayangnya SMG ini menawarkan per 87,4 hingga 91,8 sehingga cukup overvalue secara sektoral. Kemudian di sini dalam menghasilkan margin di 9,51% atau marginnya cukup kecil ya untuk di industri energi
nikel dan juga batu bara. Sehingga dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya juga kecil di 4,50%. Dan untuk return on equity-nya sendiri juga berada di bawah rata-rata industri di 3,02% saja, yang menandakan bahwa dalam mengelola modal terhadap laba bersih masih kurang maksimal. Begitu juga terhadap return on asetnya berada di rata-rata atau di bawah rata-rata industrinya di 1,70%, sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga masih kurang maksimal. Namun kalau kita lihat nih secara debt equity ratio-nya atau DER-nya cukup baik atau cukup sehat ya, berada di 77,29% atau berada di bawah 100%. Yang menandakan bahwa total modal perseroan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan total hutangnya. Jadi kalau kita lihat dalam laporan keuangannya, per 31 Juli 2023, total modal perseroan terdapat di 167,36 miliar. Sedangkan untuk total hutangnya berada di 129,35 miliar rupiah. Nah, angka ini cukup baik sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya cukup sehat. Dan di sini liabilities-nya atau secara current ratio-nya di sini cukup baik di atas 100% di 223,06%. Sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya juga cukup baik. Dan kita juga bisa melihat kompetitor dari perseroan. Ya, di sini untuk segmen usaha nikel dan juga bercampur batu bara, di sini ada 6 kompetitor. Yang pertama ada Harum Energi Tbk atau Harum, kemudian juga ada Indika Energi Tbk atau ada Indi, kemudian juga ada TBS Energi Utama Tbk atau Toba, kemudian kalau kita lihat juga ada Adoro Minerals Indonesia Tbk atau ADMR, dan juga Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG, dan juga terakhir PT United Tractors Tbk atau UNTR. Jadi kalau kita lihat secara price book value-nya di sini menarik sekali, di mana masih terdapat yang under value atau murah nih kalau kita lihat. Di sini Indi masih murah, kemudian Toba juga masih murah. Untuk Harum sudah di harga kewajarannya, TMG juga sudah di harga kewajarannya, diikuti dengan UNTR. Sayangnya untuk ADMR di sini sudah 4 kali lebih mahal, dan SMG di sini juga sudah 2,5 lebih mahal dibandingkan dengan para kompetitornya. Kemudian kalau kita bergeser secara sektoral, di sini sangat cukup jelas SMG di sini sangat mahal sekali karena pernya 87,4 hingga 91,8 atau menandakan bahwa ini cukup mahal dibandingkan dengan para kompetitornya, di mana kalau kita lihat masih berada di bawah rata-rata 4 hingga 15 ya. Jadi di mana untuk per di sektoral segmen nikel dan juga batu bara dapat dikatakan murah jika pernya di bawah 9. Jadi di sini yang paling murah ada Harum di 8, ada Indi di 4,2, ada juga ITMG di 3,6 dan juga UNTR di 4,5. Sayangnya untuk ADMR sudah berada di harga wajarnya, untuk Toba sudah sedikit over value, dan SMG di sini sangat atau paling mahal dibandingkan dengan kompetitor ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat nih prospek bisnis dari perseroan. Ya, jadi kalau di sini di samping saya ini ada harga nikel rata-rata dari World Bank atau dari Bank Dunia periode dari Januari 2021 hingga Desember 2023. Di sini kalau kita lihat grafiknya sempat naik ya, naik tapi turun, kemudian justru makin turun nih hingga Desember 2023. Jadi kalau kita lihat di mana sepanjang tahun 2023 terdapat penurunan sekitar 43,13% dari Desember 2022 ke Desember 2023. Kemudian kalau kita lihat memang penurunan tersebut karena memang lemahnya permintaan dari nikel sendiri. Kemudian juga Bank Dunia sendiri kepada market outlook di Oktober kemarin memprediksi bahwa nikel ini justru permintaannya akan turun di tahun 2024 atau turun sekitar 14%. Jadi kalau kita lihat di mana nantinya akan ada oversupply atau pasokan berlebih terutama dari produsen-produsen nikel seperti China, kemudian Indonesia dan juga ada Filipina. Kemudian kalau kita bergeser ke sampingnya nih ada harga batu bara, tapi sebelum ke batu bara di mana juga sekarang untuk kendaraan listrik justru sudah mulai beralih dari nikel ke teknologi baru atau namanya bisa disebut lithium iron phosphate. Nah, kalau kita bergeser di harga batu bara ya di sini juga terjadi penurunan ya. Di tahun 2023 bahkan di sini terendahnya di November hingga Desember kalau kita lihat
Kemudian menjelang awal Januari sempat naik namun sayangnya turun lagi di level 120 hingga 130 US dollar per ton. Jadi kalau kita lihat menurut data EIA bahwa menandakan harga batu bara di tahun 2024 produksinya ini akan turun yaitu sekitar 15,9% secara tahunan berada di 489,3 juta ton pada tahun 2024. Selain itu, kalau kita bisa lihat batu bara diproyeksikan konsumsinya akan naik tapi sayangnya naiknya tipis sekali di 1,6% menjadi 391,3 juta ton pada tahun 2024. Jadi di mana memang Bank Dunia memprediksi bahwa ekonomi global ini cukup turun di tahun 2024 sehingga menyebabkan permintaan nikel dan batu bara juga melemah. Nah, kira-kira untuk IPO SMG ini layak dikoleksi atau tidak ya?